Afdalul jihad itu berkata yang hak di depan pimpinannya langsung, face to face. Pak jumpa dia sampaikan, wahai Tuhan, ini salah. Kamu yang buat ini batil, salah, berdosa, ini yang benar. Itu baru afdalul jihad. Tapi kalau berkuar-kuar di Facebook, berkuar-kuar di medsos, dan Bapak menganggap aku telah buat jihad, bohong. Seperti itu. Ya. Yang namanya jihad, afdal jihad adalah di depan pimpinan. Kalau Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadits wahid wa khamsun. Afdalul jihadi man qala kalimat haqqin 'inda sultanin jair. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang ke-51. Ya, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul jihadi man qala kalimat haqqin 'inda sultanin jair. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihadi man qala kalimat haqqin 'inda sultanin jair. Seafdal-afdalnya jihad, jihad yang paling utama adalah yang membicarakan kalimatnya hak, atau orang-orang yang mengucapkan kalimatnya hak di depan penguasa yang zalim. Artinya, jihad yang paling afdal adalah berkata hak, berkata yang benar di depan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Tirmizi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdal, seutama-utamanya jihad. Ya. Jadi jihad di banyak, Pak ya. Jihad ini banyak. Jihad angkat pedang itu jihad, ya. Jihad berperang dengan musuh itu jihad. Jihad dengan harta juga jihad, ya. Mengorbankan harta untuk agama Allah itu pun jihad. Mengorbankan waktu untuk agama Allah itu jihad. Mengorbankan tenaga untuk agama Allah itu jihad, ya. Menuntut ilmu itu pun jihad, ya. Banyak jihad ini. Di antara semua jihad itu afdalul jihadi, jihad yang paling utama, yang paling afdal, ya. Namanya afdal itu Pak lebih utama, ya, yang lebih utama. Kalau kita mengenai perkara dunia, maka kita akan pilih yang lebih utama, kan? Kalau Bapak ini ditawarin, Bapak mau NMAX atau mau ini Mio? Nah, pilih mana Pak? Nah, semua kita salah pilih NMAX-nya, ya. Walaupun belum bisa remote motor, ya. Karena lebih bagus NMAX. Untuk perkara dunia kita nih, naluri manusia nih condong memilih yang lebih utama. Tapi untuk agama kita puas dengan yang rendah. Nah, itu kita perlu perbaiki ini, ya.
cara beragama kita. Cara beragama kita enggak seperti cara dunia kita. Untuk dunia kita lebih memilih yang utama. Dalam semua hal ya pasti milih yang lebih bagus. Ya, ditawarin 2 cewek nih. Cantik yang satu, yang kedua sangat cantik. Cantik dan sangat cantik. Mau pilih mana? Insya Allah tahu jawaban semuanya. Untuk perkara dunia tidak ada yang milih yang lebih rendah. Tapi mengapa untuk perkara agama kita puas dengan yang rendah? Ya. Kita nggak merasa rugi kalau kita nggak ambil yang lebih afdal, yang lebih utama. Itu menunjukkan lemahnya iman kita, Pak ya. Lemahnya iman seseorang itu dalam perkara agama dia nggak ada keinginan untuk mengambil yang lebih utama. Padahal dalam hadis Nabi SAW memberitahu kita, mengajar kepada kita untuk perkara dunia lihat orang yang lebih rendah daripada kamu. Sehingga dengan lihat itu kamu akan mensyukuri nikmat Allah. Akan dapat mensyukuri nikmat Allah. Kita nggak punya mobil, ya lihat orang lain, mobil nggak ada, motor nggak ada, jalan kaki kemana-mana. Kita alhamdulillah masih punya motor. Untuk perkara dunia dia lebih rendah, maka kita akan lebih syukur. Untuk perkara agama jangan lebih rendah. Mending aku sholat Jumat berjamaah, mending ke masjid sekali seminggu. Itu dia tuh setahun sekali cuman. Nah ini salah, nggak boleh. Dalam perkara agama kita nggak boleh lihat lebih rendah. Dalam perkara agama kita lihat lebih tinggi, sehingga kita nggak merasa puas dengan agama kita saat ini. Maka ini ya ketika jihad ya kita pilih, maka pilih yang terafdal. Nabi SAW mengatakan apa jihad yang paling afdal? Jihad yang paling utama adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, membicarakan hak di depan pemimpin yang zalim. Nah kita bahas bahasa ini dari akhir ya. Jair. Jair ini artinya adalah dalam bahasa Arabnya zalim. Apa beda zalim? Zalim itu juga bahasa Arab. Jair juga bahasa Arab. Apa beda antara jair dengan zalim? Ini ulama-ulama ahli lughah, ahli bahasa menjelaskan bahwa jair ini kezaliman murni yang tidak bercampur dengan kebaikan sedikit pun. Ya, ada orang yang jahat tapi ada masih ada baiknya. Ya, penjahat itu enggak semuanya semua jahat, kadang-kadang ada kasihan juga. Ya, ada rasa ibah dia. Tapi kalau jair ini kejahatan ataupun kezaliman yang tak bercampur dengan kebaikan. Murni 100% buruk. Nah, kita ngomong kebaikan, ngomongnya hak ya di depan pemimpin yang seperti itu, yang jair itu. Itu taruhannya ya nyawa. Taruhannya nyawa. Kita syukur alhamdulillah di Indonesia kita punya pemimpin ya. Bukan saya ini pro kepada pemimpin yang sekarang ini ya, bukan. Tapi siapapun yang pernah memimpin Indonesia, insya Allah belum cair. Ya, yang ini yang sebelumnya sampai yang sebelumnya berapa kali kita 7 kali ya presiden kita. Insya Allah tak ada yang cair ya. Paham Pak ya? Jair itu adalah keburukan murni total. Nah, kita ngomong yang hak di depan pimpinan jair itu mengapa jadi afdal jihad? Mengapa menjadi jihad yang paling utama? Karena taruhannya nyawa. Pimpinan yang seperti itu, yang zalim itu tidak senang kalau dia disenggol dikit, dikritik, ya disalahkan. Ada sedikit yang membuat dia merasa bahaya, langsung dihanguskannya, ya, dimusnahkannya, dibunuhnya. Kalau tak dibunuh bagaimana? Penjara. Ya. Ada satu orang di zaman dulu, ya, ulama lah, ada raja yang melewat, maka dia bilang, wahai raja, ittaqillah, ittaqillah, artinya, takwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Hanya satu kalimat itu dia ngomong sama raja itu, ditahan, dia di penjara 1,5 tahun. Luar biasa Pak ya, ngomong takutlah pada Allah. Tidak ada yang lain, hanya itu aja nasihat dia, takutlah pada Allah.
Tersinggung itu raja, di penjara 1,5 tahun. Jadi resikonya luar biasa. Saya pernah ketemu satu orang ustadz dari termasuk pimpinan Mujahidin, ya, apa yang dulu itu IM ya, bukan Ikhwan Muslimin tapi ya, bukan Mujahidin, dia Mujahidin, ya, Mujahidin Sumbar. Beliau termasuk pimpinan, ketuanya Mujahidin Sumbar, ya, Mujahidin Jamaah Mujahidin namanya, JM, ya, Jamaah Mujahidin Sumbar. Saya ketemu dia di Payakumbuh waktu itu, lama dia kejadian Pak. Dia mengatakan kepada saya, waktu itu kami gerak 40 hari, ya, di daerah Sumbar, Padang, Pariaman, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sangkar. Nah, ketika kami masuk Payakumbuh itu, saya silaturahim, jumpa beliau. Di antara yang dia sampaikan tuh, ya, kamu kan katanya datangi orang, masyarakat umum, gedor pintu ke pintu, ya, ngajak orang dakwah untuk sholat jamaah. Kita jihad kita beda ya. Kita jihad kita masing-masing. Kalau saya jihadnya di pengadilan. Jihadnya di pengadilan. Kalau ngomong dakwah di depan pintu orang itu biasa katanya. Tapi kalau ngomong yang hak di depan hakim, di depan pengadilan, ini luar biasa. Coba kamu bisa nggak katanya? Begitu kan ya. Jadi dia Masya Allah luar biasa nih katanya. Saya salah ngomong kita penjara. Dengan anggap ini adalah afdalul jihad. Di antara saya ngomong itu, Ustadz sebenarnya bagus semua nih, ya. Dakwah tabligh bagus, dakwah ustaz bagus juga, untuk mengkritik para pemimpin bagus juga sebenarnya. Nah, tetapi ada orang-orang yang dia mudah dakwah di masyarakat, mudah ngotok-ngotok pintu, mudah dakwah di barbar, mudah dakwah orang lagi main domino, lagi main kartu, datanginya, Pak, mohon maaf Pak, bisa nggak kami minta waktu 10 menit ya, 10 menit, 5 menit saja, kami ngomong sebentar. Dia ada kekuatan untuk seperti itu, ya. Tapi orang seperti ini kalau disuruh ngomong di pengadilan, nggak bisa dia, tak terkeluar pembicaraan ya, terdiam ya, enggak. Tapi ada juga sebaliknya, ada orang yang berkuar-kuar ya di pengadilan, wah hebat kalau ngomong. Nah, kalau kita ajak dia, ya Pak, kita dakwah yuk ke terminal, ya, lagi mabuk-mabukan, ya, ada rombongan lagi main judi, lagi main biliar, kita ajak dia, Pak, kita dakwah orang itu yuk, stop orang itu, tuan-tuan stop ya, ini ada ustadz ngomong. Ketika ustadz ngomong, yang dia berkuar-kuar di podium, di meja pengadilan tadi, tapi dapat orang-orang yang miliar, takutan dia. Nanti saya bilang kita nggak bisa mengatakan ini baik, ya. Ada masing-masing bidangnya. Tapi yang ini yang saya masukkan bahwa berat, kata Nabi, berkata yang hak di depan pemimpin yang zalim itu mengapa menjadi afdalul jihad, karena nyawa taruhannya. Jadi Pak, yang ini yang Nabi SAW muliakan, angkat itu orang yang berkata hak di depan pimpinan yang zalim. Ingat, indah, apa arti indah nih? Di depan, bukan di belakang. Hari ini kita mengkritik pemerintah di belakang, di medsos. Nah, tak dapat nih, ya. Jangan Bapak anggap Bapak telah berbuat afdalul jihad. Salah, ya. Afdalul jihad itu berkata yang hak di depan pimpinannya langsung, face to face. Bapak jumpa dia, sampaikan, wahai Tuhan, ini salah. Kamu yang buat ini batil, salah, berdosa, ini yang benar. Itu baru afdalul jihad. Tapi kalau berkuar-kuar di Facebook, berkuar-kuar di medsos, dan Bapak menganggap aku telah buat jihad, bohong. Seperti itu. Ya. Yang namanya jihad, afdal jihad adalah di depan pimpinan. Kalau Bapak ingin islah, memperbaiki dia, maka nasihati dia face to face. Jangan bicarakan keburukannya di belakang dia. Kalau Bapak bongkar keburukannya, sebarkan keburukannya di belakang pimpinan tadi, maka dakwah kita tidak akan berkesan.
Bahkan mungkin cara kita seperti itu bisa menjadi dosa bagi kita. Kita termasuk orang yang menyebarkan keburukan orang lain. Jadi kalau saya kurang sependapat untuk membicarakan keburukan pemimpin di belakangnya. Seburuk-buruknya pemimpin kita punya tanggung jawab untuk berdakwah kepada dia. Cara dakwahnya, datangin dia, kirimin surat kepada dia, bukan dengan disebarkan di medsos. Nah, ya. Itu. Kenapa? Karena hadisnya inda sultanin jair, di depan pimpinan yang zalim. Mungkin orang-orang yang banyak kritik ya di medsos, ketika jumpa pimpinan cium tangan dia, tampar mukanya ya. Kau di medsos kayak Yonia, kayak jadi pahlawan. Nah, ketemu cium tangan kamu dengan dia. Nah, ini berani nggak ngomong yang hak? Jadi hadir rahimakumullah, nampaknya mudah nampaknya ya, tapi susah berkata hak. Nah, ini beda dalam agama kita ada dua macam, ada mudaroh, ada mudahanah. Istilah itu dua. Istilah sosial, mudaroh dengan mudahanah. Mudaroh ini sunnah hukumnya, sedangkan mudahanah haram hukumnya. Apa itu mudaroh? Mudaroh adalah kita berlemah lembut ya kepada orang jahil, kita berakhlak yang bagus kepada orang yang zalim ya, tersenyum kepada mereka, melayani mereka, bahkan kita mungkin mengikram mereka ya, tapi bukan membenarkan perbuatan mereka, hanya untuk menarik hati mereka supaya nanti kalau masuk satu hati mudah dikasih nasihat. Itu namanya mudarah, mengorbankan dunia untuk kepentingan agama. Saya korbankan ego saya korbankan harta saya, supaya apa? Supaya dia nanti bisa berubah. Itu namanya mudarah, ya, mudarah. Itu sunnah hukumnya, bagus. Contohnya apa dalilnya? Rasulullah SAW di rumah bersama ibunda Aisyah, datang tamu. Maka Nabi lihat tamunya datang, maka Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, bi'sa ibnul ashirah, wa fi riwayatin bi'sa akhul ashirah. Wahai Aisyah, ini laki-laki ini seburuk-buruknya saudara pada satu kaum. Dalam riwayat lain, seburuk-buruknya anak laki-laki dalam suatu kaum. Maknanya Nabi gak senang dengan laki-laki ini, buruk orang ini. Ini laki-laki ini orangnya jahat, buruk. Tapi Nabi buka pintu untuk dia. Nabi layani dia, ladeni dia, Nabi bermuka manis dengan dia selama dia ada di depan Nabi. Sampai dia pergi. Maka ketika dia sudah pergi, Ibunda Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, laqad qulta ma qulta wa alanta lahul kalam?" Ya Rasulullah, engkau tadi mengatakan tentang dia, engkau katakan bahwa dia laki-laki yang paling bau, paling jelek, paling buruk. Tapi setelah dia datang, engkau layani dia kayak sepertinya dia tuh orang yang mulia. Jadi nggak masuk akal oleh Ibunda Aisyah. Kamu bilang orang yang buruk, tapi kok kau layani dia seperti dia orang yang baik. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, sesungguhnya orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang dimantarakahun nas ittiqa'a fuhsyi. Orang yang ditinggalkan oleh manusia lain, orang yang dijauhi oleh masyarakat gara-gara apa? Gara-gara takut dengan mulutnya yang kasar, takut dengan akhlaknya yang buruk. Maka aku tak ingin menjadi manusia yang Allah benci. Kenapa? Kalau aku nanti di depan dia aku berkata buruk, kalau aku berlaku di depan dia ya berlaku yang tidak baik sehingga dia menjauh daripada aku, maka kata Rasulullah, orang yang jauh daripada Allah, yang Allah benci adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, yang ditinggal pergi oleh masyarakat gara-gara orang-orang takut akan tajamnya mulut dia atau takut dengan buruknya akhlak dia. Jadi aku nggak mau menjadi orang yang orang lain menjauh daripada aku gara-gara mulut yang kasar, akhlak yang buruk. Nah ini kata ulama, ini namanya mudaroh. Kita berlaku baik pada semua orang, bahkan kita berlaku baik kepada orang jahil, orang zalim, orang jahat sekalipun kita berlaku baik. Tapi kebaikan kita bukan untuk membenarkan perbuatan dia. Paham ya?
Kebaikan kita bukan untuk membenarkan, mengukuhkan kezaliman dia, tidak. Tapi kita mendidik hati dia, kata orang Pakistan, dinlo. Bahasa Urdu, dinlo. Pertama, kamu ambil hatinya. Baru setelah kamu ambil hatinya, baru kamu bisa untuk mentashkil dia 3 hari. Beberapa hari ikutnya, orang tu kasih waktu tu berat, Pak. Tapi kalau sudah punya hati, lah senang sama kita, jangankan untuk berhari-hari, berbulan-bulan sanggup berkorban demi kita. Nah, itu Pak ya. Jadi Nabi berbuat itu untuk mengambil hati dia, sehingga kalau sudah senang dia dengan Nabi, maka untuk diarahkan jadi mudah. Itu namanya apa dalam istilah agama? Mudah roh. Mengorbankan, orang yang mengatakan mengorbankan dunia kita demi kepentingan agama. Mengorbankan dunia kita demi kepentingan agama. Yang lawannya apa? Mudahana. Mudahana ini haram hukumnya. Apa itu mudahana? Dibalik, mengorbankan agama untuk mendapatkan dunia. Mengorbankan agama demi kepentingan dunia, itu mudahana, haram. Bagaimana contohnya, Hasan? Contohnya itu tadi, orang yang dekat dengan penguasa menjilat-jilat penguasa. Woi, bagus Bapak nih, top lah pokoknya. Gimana Pak? Wih, bagus. Padahal yang dibuat ini zalim, yang dibuat ini salah, dia tahu ini salah, tapi di depan penguasa apa? Dibagus-baguskannya. Jadi izharus syai' wa yubtinu syai'. Dia menjelaskan, menzahirkan sesuatu, tapi di batin dia itu lain lagi. Di dalam hatinya lain lagi. Nampaknya menampakkan persetujuan, mendukung perbuatan pimpinan tadi, tetapi dia tahu ini salah. Ini namanya mudahana, melembut-lembutkan diri kita pada orang yang zalim untuk membenarkan kezalimannya. Nah, ini namanya mudahana, haram hukumnya. Maka kalau kita ketika itu ya berani untuk berkata yang hak di depan dia, menentang perbuatan dia atau menasihati dia, maka bagaimana? Kita telah berbuat afdhalul jihad. Jihad yang paling utama. Tapi tetap dakwah kepada para pemimpin ini tidak sama triknya, caranya dengan dakwah orang biasa. Ini perlu kita pahami untuk para pendakwah, ahli dakwah. Jangan ngejos semua, ya. Jangan dihantam habis, samaratokan semua. Dakwah anak kecil beda cara dengan orang besar, ya. Dakwah para pemimpin tak sama dengan dakwah rakyat biasa. Dakwah orang kaya beda cara dengan dakwah orang miskin. Jadi likulli maqam maqal, wa likulli maqal maqam. Itu kata Arab. Setiap kedudukan ada cara bicaranya, dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Jadi setiap tempat ada pembicaraannya, tidak semua tempat sama pembicaraannya, dan setiap pembicaraan ada tempatnya, tidak semua pembicaraan pas di semua tempat. Jadi pilih, ya. Nah, maka dakwah pada pemimpin bagaimana caranya? Allah contohkan dalam Quran. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah pada siapa? Kepada Sultanun Jair, pimpinan yang paling zalim di dunia sepanjang dunia ada. Nah, Pak, siapa itu, Pak? Fir'aun. Fir'aun itu tidak pernah ada sebelumnya, dan sampai hari ini insya Allah tidak pernah ada orang yang seperti Fir'aun kejamnya. Bagaimana kejamnya, Pak? Demi untuk menjaga kekuasaannya, dia rela membunuh bayi-bayi. Enggak masuk akal, ya. Tak masuk akal kayak Israel sekarang. Padahal mengecam Israel mengapa? Israel dikecam karena dia ngebom rakyat sipil yang banyak korban bayi-bayi. Ya. Tetapi pembunuhan Israel bukan perorangan, bukan satu orang. Mereka rombongan, semua satu negara. Ya, setara. Yang dibom pun enggak sebanyak bayi yang dibunuh oleh Fir'aun, laknatullah alaih. Ya. Dikatakan dalam tafsir ada beberapa riwayat berapa jumlah bayi yang telah dibunuh oleh Fir'aun ini. Ya, dalam setahun sekitar 120.000 bayi yang dibunuh dia. Baru lahir dari perut ibu dia langsung dibunuh.
Luar biasa. Kejamnya. Tak masuk akal. Apa salah bayi ini? Mengapa dia kamu bunuh? Jadikan target utama pembunuhan kamu apa? Apa? Membahayakan dia. Kalau seandainya kalau dia Fir'aun dulu, buat peraturan negara, siapa laki-laki yang bertato bunuh. Nah, masuk akal. Masuk akal, hati-hati tato, hati-hati dibunuh oleh Fir'aun ini. ya, boleh masuk akal. Boleh masuk akal. Mungkin dia kasih kurang tato, atau tato itu adalah lambang orang-orang jahat. Ya, semua laki-laki, karena misalnya Fir'aun itu berhidung pesek, maka laki-laki yang berhidung mancung dianggap saingan dia. Siapa laki-laki yang berhidung mancung, bunuh. Masuk akal masih. Kenapa? Dianggap saingan. Masa rakyat lebih ganteng dari rajanya, gitu kan? Misalnya Fir'aun itu berkulit hitam, siapa yang berkulit putih, bunuh. Ya, tapi tidak masuk akal semuanya. Ya, dalam semua agama, semua adat istiadat tidak bisa masuk dalam pikiran kita manusia membunuh anak kecil yang baru lahir. Ya. Apa alasan kamu bunuh anak kecil? Maka orang seperti itu yang jelas-jelas zalim, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa yang Allah hantar Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun ini, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, pergilah kamu berdua dengan Harun kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina, dan kamu bercakaplah dengan Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Luar biasa, dengan ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dengan perkataan yang lemah lembut tadi dia dapat mengambil peringatan dan dia takut sehingga ada merubah dia. Jadi trik dakwah yang dalam Quran ini luar biasa. Hari ini kita meninggalkan cara Quran, mengambil cara dewek. Jadi kalau seandainya kita merasakan berat dalam ujian dalam dakwah, ya ambil resiko lah, siap ambil resiko, karena cara dakwah yang Allah ajar kepada nabi-nabi gini, menghadapi raja yang zalim, pimpinan yang jahat, caranya adalah berkata lemah lembut kepada mereka. Itu dakwah Nabi Musa nih Pak, ada dalam Quran. Ingat, ini tidak mansuh, ya. Semua kisah-kisah dalam Al-Quran itu tak ada yang mansuh. Artinya apa? Trik dakwah, cara dakwah yang diceritakan dalam Al-Quran masih berlaku sampai hari ini, sampai kiamat nanti. Nih, kalau mansuh itu hukum yang dihapuskan hukumnya, mungkin ada. Tapi kalau kisah-kisah para nabi tak ada yang mansuh. Ya, maka hadirin mulia, cara dakwah pada para pemimpin berkata yang lembut kepada mereka. Ya. Jadi satu kita berkata buruk di belakang mereka salah, namanya ghibah. Kita berkata buruk depan mereka pun salah. Salahnya bukan ghibah karena salah cara. Salah cara. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berkata lembut kepada pimpinan yang zalim. Subhanallah, ya. Uslub dakwahnya para nabi. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka kalau kita lihat bagaimana debat Nabi Musa dengan Fir'aun dalam Quran di surah 9, juz 19 itu kan, buka surah Al-Qasas, itu Allah kisahkan kisah antara debatnya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, luar biasa Pak. Fir'aun berusaha untuk membangkitkan emosi Nabi Musa. Wahai kaumku, jangan ikut laki-laki ini, ya. Innahu majnun, ini orang gila kamu ikutin nih. Jadi Fir'aun itu suka untuk menyerang pribadi. Kalau kita tuh ya berdebat, ya kita tujuan adalah agama, jangan nyerang pribadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kita buktikan nanti ketika debat presiden nanti ya. Siapa yang nyerang pribadi nggak betul, berarti nggak betul. Ya, siapa yang nyerang pribadi berarti nggak betul. Siapa tuh? Fir'aun. Fir'aun tuh suka nyerang pribadi.
Ini nih. Gila dia nih. Sesat ini. Nabi Musa apa jawabannya? Ya. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku mengajak kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuhannya aku, kamu semua, langit. Maka Firaun, saya lupa ayat ini ya. Tertib itu. Maka Firaun tetap menyerang lagi. Maka kata Musa, wahai Firaun, kalau kamu mengaku Tuhan, Tuhan yang aku ajak kamu untuk menyembah adalah Tuhannya aku dan Tuhannya bapak kamu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian, datuk-datuk kalian. Seandainya kamu mengaku Tuhan hari ini, maka timbul pertanyaan, siapakah Tuhan bapak-bapak kamu? Siapakah Tuhan datuk kamu? Aku, kata Firaun. Kamu kan belum lahir. Masa yang belum lahir jadi Tuhan? Ya? Akal, misalkan tanpa mengejek, tanpa merendahkan. Tuhan yang aku ajak untuk kamu menyembahnya adalah Tuhannya kamu dan Tuhan bapak kamu. Kalau kamu hari ngaku Tuhan, oke, kamu ngaku. Tapi pertanyaan, siapakah Tuhan sebelum Tuhan bapak kamu? Berarti nggak ada Tuhan, berarti nggak ada Tuhan. Nah, patah argumen Firaun, patah argumen Firaun. Akhirnya dia ngancam, ya, dia ngancam. Kalau aku nggak ikut aku akan langsung kamu akan jadi disalib kamu, potong kaki dan tangan kamu semua. Maka kata Nabi Musa, taqdima antaqat, ya. Serah kamu mau buat apa? Ya, berarti aku ajak kamu bertuhan Tuhan Allah SWT. Adalah la ilaha illallah. Tetap dakwah pada tauhid. Walaupun musuh berusaha untuk memalingkan ucapan Nabi Musa, tapi Nabi Musa kembalikan kepada tujuan dakwah dia, mengajak kepada la ilaha illallah. Bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada Namrud? Namrud raja. Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah kepada Namrud. Di surah Al-Baqarah berkisahkan, ya. Luar biasa Pak, perdebatan Nabi dengan raja-raja ini. Sedikit pun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyinggung sifatnya, yang menyakiti hatinya, tidak pernah. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku, ya Tuhan yang mampu menghidupkan dan mampu mematikan. Maka kata Namrud, mudah itu. Ngidupin, matikan itu mudah. Aku bisa. Kata Namrud, bodoh ya. Maka diambil dua tawanan. Dua ambil tawanan. Yang pertama sudah divonis hukuman mati. Besok mau dihukum pancung. Yang kedua divonis dibebaskan. Besok hari kebebasannya. Ini dua tawanan. Maka kata Namrud, aku ini bisa mematikan dan menghidupkan. Yang ini yang pertama, yang besok harus mati, sekarang aku putuskan bebas. Jadi dia menganggap dia telah memberikan kehidupan. Dan ini yang kedua, sudah diputuskan bebas, aku putuskan sekarang matikan dia, pancung dia. Jadi dia merasa sudah mematikan. Jadi kalau menghidupkan, matikan, aku bisa. Maka Ibrahim alaihissalam, ya Allah, ini yang bodoh ya, di hati kita kan bodoh ini. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak pernah mengejek dia bodoh. Tak pernah mengejek IQ dangkal, IQ dangkal, tak pernah. Binatang kau nih, IQ jongkok kau nih emang lah. Tak pernah mengejek, menyakiti hati. Apa kata? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mulai memberikan hujah yang kedua. Tuhan, oke lah kalau gitu, kalau terima. Tuhan aku adalah zat yang bisa mendatangkan matahari, memunculkan matahari dari timur, tenggelam di barat. Kalau kamu aku Tuhan, tolong datangkan matahari dari barat. Fa'ti biha minal masyriq. Coba buktikan sekarang kepada saya, datangkan matahari, munculkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, baru terdiam Namrud. Tanpa harus menyakiti perasaan orang, berdebat. Itu cara berdebat dengan pemimpin, tak orang dengan pemimpin, Pak ya. Tak boleh kita nyakiti hati orang, Pak. Apalah. Ya, kita nih kalau ingin menang berdebat, ya serang pribadinya, serang keluarganya, ejek istrinya, ya Allah.
Orang yang tak ada hubungan kita singgung-singgung. Jangan. Uslub. Jadi lemah lembut dengan dakwah kepada para pemimpin. Pernah nggak saya sampaikan di sini bagaimana satu orang raja bermimpi, raja yang zalim nih Pak. Dia bermimpi giginya tanggal semua. Jadi ompong. Maka raja ini bilang, panggilkan ahli takwil mimpi. Panggil semua. Maka satu orang ahli takwil mimpi dipanggil. Aku bermimpi gigiku lepas semua. Apa artinya itu? Maka orang ini bilang, itu artinya semua keluarga raja mati semua. Istri, anak, kakak, abang, adik, semua keluarga raja mati semua. Marah raja. Kau nak nakuti aku ya? Dipenggal, dibunuh. Panggil lagi yang lain. Panggillah satu orang ulama Ibnu Sirin salah satu. Apa arti mimpiku ini katanya? Masya Allah, tua raja berbahagialah. Kenapa? Itu artinya di antara semua keluarga raja, raja yang paling panjang umurnya. Hah? Ngerti nggak Pak? Di antara semua keluarga raja, anak raja, istri raja, bapak, adik, abang, semua keluarga raja itu yang paling panjang umur siapa? Tuan raja. Raja bahagialah. Bergembira raja. Apa artinya itu? Dia ingin menerangkan bahwa raja akan mendapati dan melihat kematian semua keluarga raja. Itu kan? Arti sama yang pertama tadi yang ngomong apa? Artinya adalah semua keluarga raja mati. Itu betul, tapi kalimat yang dipilih salah. Menyakiti hati raja. Kau nak nakuti aku? Ya? Nakuti aku, nakuti aku. Ah, sebelum mati semuanya kau kubatikan, kata raja. Ya. Yang kedua apa kedua? Memilih kalimat yang halus. Di antara semua keluarga raja, rajalah yang paling panjang umurnya. Artinya para raja melihat mereka mati semuanya. Tapi itu gak diomongin. Maka raja senang, ini pintar nih. Raja kasih hadiah. Raja kasih dia hadiah. Luar biasa Pak. Hanya memilih kalimat, ya. Beda kalimat saja. Nah, itu perlu kita minta sama Allah. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Itu namanya hikmah. Namanya hikmah. Menyampaikan kebenaran. Kalau tak dengan hikmah, maka tak menjadi baik hasilnya, jadi buruk hasilnya. Perlu hikmah. Kata Allah, barang siapa yang diberikan hikmah, sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak sekali. Masya Allah. Ya. Jadi berkata baik, memilih. Saya pernah mendengar satu ulama di Madinah Munawwarah, masih hidup sekarang nih, Syekh Saleh Al-Mughamisi. Kalau Bapak lihat di YouTube itu banyak ceramah-ceramah tuh. Syekh Saleh Al-Mughamisi. Beliau dulunya imam Masjid Quba. Kalau Bapak pernah umroh kan, kita kan selalu diajakkan ke Masjid Quba. Imam besar dan khatib di situ. Sekarang ada lagi ya, mungkin. Nah, dia pernah mengatakan bahwa cara kita berdakwah kepada para pemimpin, sirah. Apa sirah ini bahasa Indonesia ya? Gaya bahasa kita harus pilih gaya bahasa fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Yang mengatakan sudah. Ya. Saya bilang apa? Pak, minum Pak. Minum ini adalah fi'il amar, perintah. Minum, dek, minum dek, minum dek. Dek, minum dek. Ini perintah. Tidak layak bagi seorang yang bawahan rakyat memerintah raja. Kalau kamu ingin mengatakan kepada raja, raja minumlah ini. Jangan ngomong, wahai raja minum. Berarti kalimat kamu dengan raja sama dengan orang-orang biasa, dengan adik kamu. Dek, minum dek. Raja, minum. Jadi kamu tak membedakan mana raja, mana adik kamu. Tapi bagaimana caranya? Untuk adik kamu, boleh kamu ngambil kalimat yang bermakna perintah. Tapi jangan sekali-sekali berdakwah dengan raja, dengan pemimpin, dengan kalimat perintah. Dengan kalimat madhi. Tuan raja telah minum gelas. Tuan raja telah makan. Itu. Walaupun dia belum minum gelas, belum minum teh ini. Tetapi kita bilang, Masya Allah, Tuan Raja telah minum air teh. Apa maksudnya? Jadi kalau kita ingin dakwah, dek, jaga sholat ya. Adik, ya,
tutup aurat ya. Kalau untuk di bawah kita pakai amar, perintah. Ya, adik bantu orang miskin, dek jangan pelit, kasih makan orang kelaparan. Ya dek ya. Baju tu 2 bedek, selebihnya sedekahkan. Semua perintah. Tapi kalau kamu ingin dakwah dengan raja, maka gunakan kalimat telah. Tuan Raja telah membantu para janda. Tuan Raja telah membantu orang miskin. Tuan Raja telah bangun rumah sakit yang luar biasa manfaatnya. Tuan Raja ya telah menyisihkan waktu untuk masjid. Tuan Raja menghormati para ulama. Tuan Raja ya memberikan hak semua orang dengan sempurna. Itu bukan kita menjilat, tapi kita bermakna apa? Kita ingin kasih dia nasihat. Apa artinya? Tuan Raja bantulah orang miskin. Tuan Raja kasihlah orang-orang janda bantuan. Tuan Raja bangunlah masjid-masjid. Tuan Raja berikanlah hak setiap orang dengan sempurna. Itu artinya. Ya? Jadi tidak sama kita ngomong dengan raja, dengan orang pimpinan, dengan di atas. Maka saya bilang, ya, dakwah dengan anak kecil, dengan dakwah dengan orang-orang besar, gak sama, Pak. Ini luar biasa dakwah Sayyidina Hasan dan Husain. Siapa itu? Hasan Husain ini cucu Rasulullah SAW. Ketika beliau masih kecil berdua ini, ya, mereka berdua ini melihat satu orang tua wudhu dengan sembarangan. Wudhu sembarangan cepat-cepat, tak atur-aturan, tak ada tertib. Maka mereka berdua lihat, ya Allah, salah nih wudhu kakek nih. Ya, kalau wudhunya nggak benar, berarti sholatnya nggak sah. Tapi bagaimana caranya ngasih tahu kakek nih? Ini Pak. Ya, kalau gitu, bapak kita salah wudhunya. Apa yang bapak buat nih? Pak, salah Pak. Kakak itu Pak. Apa kira-kira bapak gitu? Kau masih umur jagung kau nih, tampar gitu Pak. Berani nasihatin aku, ngajari aku. Belum kau lahir, aku tahu alih bata katanya. Saya pernah ketemu sama jenderal di sini di Jawa Timur tuh ya. Dia marah ya sama ustaz yang ini. Kalau dia marah tuh, ini kau, dia malah tua kan. Kau belum lahir lagi, aku sudah tahu alih bata. Lebih bisa ngaji aku. Lebih bisa ngaji aku katanya. Itu bahasa dia, Pak. Jadi kalau kita ngomong ini salah, ya, Bapak nggak benar nih, pasti dan nolak. Kebenaran disampaikan dengan cara yang nggak benar hasilnya. Enggak. Suatu kebenaran disampaikan dengan cara yang nggak benar, maka nggak benar hasilnya. Bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar? Itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Maka Sayyidina Hasan Husain ini mikir bagaimana cara dakwah bapak kakek ini nih supaya wudhunya benar. Maka mereka berdua datang kepada kakek ini, kakek. Kami ini berdua nih, abang beradik. Kami tadi berkelahi gara-gara dia ini ngatoin wudhu aku salah. Aku bilang wudhu kau salah. Kami berkelahi karena saling menyalahkan. Maka kami minta kakek ini jadi juri. Kakek jadi juri. Kami wudhu berdua. Siapa di antara wudhu kami ini yang benar dan yang salah? Maka Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma wudhu dengan benar semuanya. Pelan-pelan, semua yang wajib sunnah dikerjakan semuanya. Maka apa setelah melihat mereka berwudhu, apa kata kakek ini? Wahai anakku, semoga Allah merahmati kalian. Kalian telah mengajariku cara berwudhu yang benar. Ya, luar biasa Pak ya. Mendakwahi orang tanpa menyinggung dia, tanpa merendahkan dia. Allah kasih pada Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Nabi, masih kecil sih. Bagaimana luar biasa hidup beliau ini. Semoga Allah kasih juga seperti itu insyaallah Pak ya. Jadi hikmah yang namanya hikmah dalam berdakwah. Semoga Allah kasih keberkahan dalam ilmu kita. Allah Subhanahu wa taala bantu saudara kita di Palestina. Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah mereka, terima syahid mereka, Allah sembuhkan yang sakit antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan mereka. Allah hibur hati mereka yang sedih. Allah Subhanahu wa taala ganti yang hilang dari mereka dengan sebaik-baik ganti. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Ala hadhihi niyalahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انصرنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اكشف كروبهم. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم أهلك أعداءك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul lanal khuluqa tahhirahu fala